Ongkos, selamat datang di Asbun, Asa Berbunyi. Tema Asbun kita kali ini yaitu tentang peran orang tua di balik anak-anak yang cerdas. Seperti halnya yang sudah kita ketahui, ilmu keluarga dan konsumen berfokus pada 3 hal utama, yaitu keluarga, anak, dan konsumen. Untuk itu, di episode kali ini, kita akan mengulik lebih jauh tentang bagaimana peran orang tua di balik anak-anak yang cerdas bersama dengan narasumber kita. Oke, mungkin sebelum kita mulai lebih jauh nih Mbak, mungkin boleh Mbak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, saya Siska. Sekarang baru saja menyelesaikan studi saya S2 di Ilmu Keluarga Perkembangan Anak IPB gitu ya. Sekarang mungkin kalau hari-hari aktivitasnya jadi ibu rumah tangga dengan 2 anak itu. Jadi ya paling kalau pagi ngurusin anak, terus kemudian sekarang saya juga bantu-bantu salah satu dosen juga di IKK gitu ya, Bu Eva. Mungkin di sini teman-teman juga tahu gitu ya. Jadi asistennya Bu Eva juga di salah satu mata kuliah. Terus kemudian juga saya sesekali masih mendapat klien untuk konseling gitu, karena saya juga konselor. Oke Mbak, kira-kira Mbak tahu nggak tentang anak-anak cerdas di Indonesia yang sedang mengikuti Olimpiade yang diundang oleh salah satu platform belajar terbesar di Indonesia? Dan bagaimana tanggapan Mbak terkait hal tersebut? Aku tahu tuh, aku ngikutin juga gitu ya, dan karena memang aku juga dulu pas zaman sekolah tipikal yang suka belajar gitu, sampai sekarang juga masih. Jadi ketika ada tayangan itu tuh buat aku menarik banget gitu, dan aku nonton banget. Buat aku sih tuh tayangan itu bagus banget ya, dan aku sendiri aja pribadi gitu secara personal banyak belajar dari tayangan itu. Terus kemudian kalau aku lihat komen-komennya gitu, dan apalagi reaksi warganet gitu ya, ternyata positif banget gitu ya. Terus kayak, oh ternyata orang bisa ya sepinter itu gitu, buat kayak itu kan bukan hal yang umum gitu, tapi sekarang jadi dipertontonkan, jadi orang-orang bisa tahu, oh ternyata untuk jadi cerdas tuh ada macam-macam. Apalagi mereka juga, si anggota-anggota ini kan pesertanya di-invite ya ke podcast-podcast gitu untuk ngobrol sama orang tuanya, mungkin lebih sharing pengalaman mereka kenapa bisa ada di titik itu gitu. Jadi semoga sih kalau menurut aku acara ini bisa jadi motivasi ya, bukan buat anak-anak doang, tapi buat orang tua supaya mereka bisa bantu anaknya untuk tumbuh optimal gitu. Mungkin tidak secerdas anak-anak itu, tapi optimal di pertumbuhan anaknya masing-masing. Tadi kan Mbak sempat mention ya kalau ternyata banyak juga netizen yang berkomentar positif. Tapi di lain sisi juga ada netizen yang berkomentar kalau misalkan anak-anak cerdas seperti mereka ini bisa cerdas karena privilege dari orang tua yang berkecukupan. Nah, apakah statement tersebut benar atau ada peran-peran orang tua mereka yang sebenarnya banyak tidak diketahui oleh publik gitu? Oke, kalau misalkan ditanya statement itu benar atau enggak gitu ya, pasti ada yang benar, ada yang bilang enggak gitu ya. Tapi kalau aku sendiri melihat bahwa memang ketika punya pendapatan yang lebih gitu, pasti otomatis orang tua akan punya sumber daya untuk menyekolahkan anaknya yang lebih baik, mengikutkan anak-anaknya di kursus yang terbaik misalnya kayak gitu. Karena saya juga dengar-dengar nonton juga ya kayak podcastnya, terus cari tahu pelatnas itu apa gitu. Biayanya juga lumayan gitu, pasti kalaupun tidak ada ekonomi yang baik juga nggak nyampe. Tapi banyak juga kok sebetulnya anak-anak dengan ekonomi yang terbatas gitu ya, yang juga bisa berkembang dengan baik gitu. Bahkan di berita-berita atau viral di sosmed itu juga ada anak-anak yang tadinya misalnya orang tuanya tukang beca, tapi dia bisa membanggakan nama negara gitu. Ada yang diterima sampai beberapa university di luar negeri. Itu kan sebetulnya bukan hanya karena ekonomi aja gitu, tapi dia memang mengupayakan apa yang dia punya gitu. Kalau misalnya dari teori ekologi juga kan kita banyak gitu ya, maksudnya lapisan yang bersinggungan sama anak itu kan ada skup-skupnya, ada lingkaran-lingkaran yang bukan hanya sekedar orang tua, tapi bagaimana masyarakat, bagaimana pemerintah gitu, bagaimana lingkungan tempat tinggal juga berpengaruh terhadap anak. Jadi kalau misalkan dibilang hanya satu-satunya gitu ya ekonomi yang baik mendukung anak jadi cerdas, saya rasa terlalu gegabah untuk ngomong itu gitu. Tapi kalau ada faktor lain pun pasti ada. Privilege ini kan bukan hanya sekedar ekonomi ya, tapi ketika kita punya orang tua yang mau belajar tentang pengasuhan, kita punya orang tua yang dekat, mau tahu anaknya lebih secara personal, terus kemudian kita punya akses terhadap pendidikan yang baik meskipun kita tidak ada ekonomi yang memadai, itu kan juga privilege gitu. Jadi saya kurang sepakat ya kalau misalkan privilege hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi gitu, karena kalau dilihat di podcast-podcastnya juga gitu ya, ketika orang tuanya ini diwawancara, mereka juga nggak dari ekonomi yang baik-baik banget gitu. Ada yang ngepas, ada yang segala macam, tapi mereka tahu bahwa
anak mereka berbakat, anak mereka punya kemampuan yang berbeda gitu ya dibandingkan anak dengan teman-temannya terkait akademis ini, sehingga mereka mau mengupayakan. Dan mereka juga bilang ada kok yang harus dikorbankan, misalnya kakak-kakaknya gitu ya, mungkin kegiatannya tertunda tapi dijelaskan supaya si adiknya ini bisa sampai di level yang sekarang gitu. Berarti banyak faktor ya Mbak untuk bisa menjadi anak yang cerdas itu, bukan hanya tentang ekonomi aja. Betul. Tapi menurut Mbak, seberapa penting sih peran orang tua dalam mendidik anak itu? Penting banget. Anak aja lahir dari orang tua gitu ya. Kalau di lingkaran teori ekologi juga lingkup pertamanya anak itu kan justru dari orang tua gitu. Jadi mungkin pun di agama juga dibilang bahwa orang tua itu sekolah pertamanya anak gitu kan. Jadi ya benar-benar orang tua itu penting. Tapi memang tidak semua orang tua ya yang punya kesadaran bahwa orang tua itu punya tanggung jawab yang penting gitu terhadap pengasuhan anak, supaya anak bisa tumbuh optimal. Juga rasanya masih banyak juga yang belum sadar akan itu. Lalu Mbak, bagaimana jika ada orang tua yang tidak mengerti akan perannya dalam mendidik anak, tapi di lain sisi orang tua tersebut mengklaim bahwa mereka telah melakukan yang terbaik untuk anaknya? Oke. Itu salah satu privilege juga ya gitu, ketika kayak kita gitu ya yang kuliah di IKK ini gitu, itu privilege juga, kita punya ilmu yang lebih ketimbang orang tua lain gitu ya, atau calon orang tua yang tidak belajar tentang parenting gitu ya. Kalau kita kan belajar gitu ya, kita tahu parenting yang baik atau enggak. Jadi menjadi wajar ketika banyak orang tua di luar sana yang mungkin merasa sudah cukup memberikan yang terbaik semampunya dia, tapi tidak melihat dari sudut pandang anak gitu ya. Misalkan aku udah sekolahin kok anakku, tapi tidak tahu kalau ternyata anaknya bisa berbakat di bidang musik gitu. Nah itu kan bukan dibilang salah juga gitu ya, tapi kurang tepat. Orang tua ini mungkin belum punya pengalaman yang sama kayak kita. Kalau kita kan tahu anak itu harus dikembangkan di semua aspek gitu ya. Kalau buat aku sih itulah fungsinya kita gitu ya, sebagai orang-orang praktisi kelak gitu yang belajar tentang ilmu keluarga, menyadarkan bahwa belajar menjadi orang tua itu adalah tugas bersama. Menumbuh kembangkan anak secara optimal ada tanggung jawab bersama gitu, bukan hanya sekedar orang tua, tapi kita juga sebagai orang yang punya ilmu lebih diharapkan gitu ya bisa sharing tentang apa sih sebetulnya parenting yang baik, bagaimana caranya. Dan kadang-kadang gini, orang-orang teori doang, prakteknya susah gitu kan, kebanyakan juga yang gitu ya. Tapi kita juga mengajarkan bahwa teori itu memang adalah basic untuk pengasuhan yang baik, tapi memang mungkin caranya berbeda. Anak yang A belum tentu sama dengan anak B gitu, tapi ada banyak teori yang bisa diaplikasikan, dimodifikasi segala macam. Nah itulah tugasnya kita, supaya orang-orang tua tadi yang tadi Salma bilang bahwa dia udah tahu kok ngasih, dia merasa ngasih yang terbaik, padahal belum. Mereka mungkin berbicara seperti itu karena punya background yang diperlakukan juga sama seperti orang tuanya gitu. Nah itu kan tantangan tersendiri lagi gitu ya. Itulah tugas kita sebagai praktisi kelak gitu ya, orang-orang yang punya keilmuan lebih untuk membantu supaya jangan sampai ada anak-anak yang tumbuh tidak secara optimal gitu. Nah, kalau kita lihat di hasil asesmen PISA pada tahun 2022, bahwa kompetensi pelajar Indonesia ini berada di urutan ke-66 dari 81 negara, yang artinya 15 terendah di dunia. Berarti kan meningkatkan kompetensi pelajar di Indonesia menjadi urgensi saat ini. Nah, hal apa sih Mbak untuk saat ini yang paling penting dalam mendidik anak agar menjadi cerdas di bidangnya masing-masing? Dan bagaimana caranya agar para orang tua mempunyai rasa ingin belajar untuk memahami hal tersebut gitu? Oke, jadi kalau pertanyaan pertama, apa yang harus dikembangkan gitu ya supaya anak-anak ini bisa tumbuh cerdas di bidangnya masing-masing? Nah, pertumbuhan anak itu kan sebetulnya bukan hanya secara akademis doang gitu ya, yang seperti kita tahu, tapi ada juga pertumbuhan fisik juga, sosial emosional juga, terus kemudian ada kognitifnya sendiri, ada fisik juga. Fisik kan sebetulnya bukan hanya sehat atau tidak sehat, gizi atau tidak, tapi bagaimana tubuh ini optimal gitu ya, misalkan dari sensorinya segala macam. Nah, kalau aku percaya gitu ya, ketika anak yang tumbuh di lingkungan yang memberikan dia kenyamanan dan keamanan, anak-anak ini akan lebih bisa bereksplor gitu ya, bisa punya keberanian untuk mencoba banyak hal dan memutuskan dia mau apa, ketimbang anak-anak yang dari kecil itu sudah insecure gitu ya, udah takut, mencoba takut, jadi cenderung untuk
ya udah mengalir aja kayak air tanpa tahu aku tuh pintarnya di mana, aku tuh bisanya di mana gitu sebetulnya. Jadi ketika ditanya apa sih yang perlu dipunya sama anak-anak ini, yang mungkin tadi lanjutan yang kedua, apa sih yang harus orang tua lakukan gitu ya, adalah memberikan kenyamanan, keamanan lulus dari dini, supaya anak-anak ini tuh percaya ketika ada masalah di dunia luar ada orang tuanya, tempat dia untuk ngadu. Kan sekarang banyak ya kasus bully ya, lagi heboh banget juga, berbanding juga dengan fenomena anak-anak cerdas ini gitu ya. Kalau dibaca komennya gitu, orang tua yang menyepelekan, tapi banyak juga yang udah mulai terbuka bahwa anak aku tuh ya harus dibela, orang dia nggak salah kok dia jadi korban bully, kenapa marah. Itu yang harus ditumbuhkan juga, bahwa anak itu pulang ke rumah dari sekolah itu ada orang tuanya buat bercerita. Apapun yang terjadi di sekolah, orang tuanya bisa mau mendengarkan. Nah, itu yang harus dikembangkan kalau menurutku. Ketika si anak ini udah mau cerita, sudah mau terbuka, otomatis kan berarti dia tahu nih aku maunya apa gitu ya. Terus orang tua juga bisa support, bukan berarti ibu aku mau les musik, ibu nggak punya duit, nggak gitu juga. Tapi gimana orang tua ini bisa mengakomodir, misalnya kamu suka musik apa? Toh musik itu kan ada banyak rentangnya, misalnya kita bicara soal musik gitu ya, bisa dimulai dengan dari kecil, misalnya anakku bakat di musik tapi aku nggak punya uang, pakai alat rumah, main panci, ngenalin tempo segala macam. Kalau misalnya orang tuanya nggak mengerti, belajar sendiri gitu. Nah itu sih yang sebaiknya orang tua tuh menyadari bahwa ya orang tua itu satu-satunya tempat anak untuk pulang secara emosional, tempat anak-anak belajar juga bahwa emosi itu bisa dirasakan, bisa diregulasi dengan baik dari orang tuanya. Percuma gitu ya, misalnya ada anak yang pintar banget gitu, tapi secara emosional nggak bagus. Salah satu, kalau nggak salah winernya si Olimpiade itu dia diwawancara, saya nonton sampai takjub sama orang tuanya, karena orang tuanya itu selalu bilang, kan dia muslim ya, kalau saya kan Nasrani gitu ya, semua itu terjadi karena kehendak Allah. Jadi apapun yang kamu lakukan, pasrahkan. Semua yang sudah kamu lewati ya udah gitu. Jangan yang udah lewat jadi pikiran. Karena dia tanya, pernah nggak sih gagal? Ya pernah sedih juga, pernah nangis. Dan orang tuanya menerima itu ketika anak itu pemenangnya itu nangis gitu ya. Ya udah, kamu gagal nggak apa-apa, tapi kan sudah lewat. Apa yang bisa kita lakukan gitu. Maka kalau ditanya kenapa anak itu bisa cerdas, mungkin karena orang tuanya juga mengakomodir itu gitu, bukan hanya sekedar ayo belajar gitu, tapi karena orang tuanya tahu oh anak ini nyaman, terus kemudian diskusi anaknya suka, maka orang tua bisa punya tadi ya privilege untuk mengarahkan anak ini baiknya kemana sesuai dengan keinginan atau kemampuan anaknya gitu ya, bukan sekedar ingin doang. Kan banyak juga anak-anak yang aku mau ini tapi ternyata nggak mampu gitu. Tadi kan banyak juga ya orang tua yang memang menuntut ke akademik gitu dan membandingkan akademik anaknya dengan anak orang lain gitu. Nah, di balik itu juga ada hal-hal dasar nggak sih Mbak yang harus orang tua ajarkan sebelum anak-anaknya itu diajarkan akademik gitu? Oke, jadi memang nggak nutup mata ya, pun kayak di sekolahnya anakku juga begitu gitu ya. Banyak orang tua yang aduh anakku kayaknya ketinggalan segala macem gitu. Nah sebetulnya ya itu nggak salah juga ya, karena mungkin dari zaman dulu juga saya juga tumbuh sebagai anak yang dilihat juga dengan akademisnya gitu. Maksudnya bagaimana pencapaian yang lain juga agak susah, karena memang sekolah kan di sini kayak kalau nggak sekolah nanti nggak jadi apa-apa kayak gitu kan, jadi momok banget gitu akademik. Kalau nilainya nggak bagus nanti nggak bisa kerja kayak gitu kan. Itu selalu jadi pedang bermata dua kali ya. Di satu sisi ya betul gitu, kita harus dapat nilai yang bagus, kita harus tumbuh baik, tapi di sisi lain ketika hanya cerdas tapi tidak mampu untuk bersosialisasi dengan baik, itu buat apa gitu ya. Ketika tidak bisa punya kemampuan untuk bangun lagi setelah jatuh gitu ya, itu kan juga susah ya. Maksudnya dia cerdas ikut olimpiade tapi ternyata satu hari kalah, terus tidak bisa menerima kekalahan itu, terus bangkit lagi untuk jadi juara selanjutnya, itu kan juga bukan hal yang baik gitu ya. Jadi kalau ditanya apa saja sih sebetulnya yang harus dimiliki gitu ya, selain kecerdasan secara akademik, itu tadi balik lagi kemampuan untuk cerdas secara emosi itu juga perlu gitu. Kayak tadi di awal kan saya juga bilang bahwa tumbuh anak kan bukan cuma dari akademis, tapi juga dari gimana sosial emosionalnya, terus kemudian secara fisiknya, terus kemudian moralnya juga. Ketika dia misalkan tidak mampu mengetahui baik dan buruk gitu ya,
tapi cerdas, itu kan juga bahayakan ya gitu ya. Dia bisa memikirkan cara-cara ajaib untuk menyakiti orang lain gitu. Kayak misalnya ada monyet, ikan, dan burung, terus 3 binatang ini dites ujian yang sama, dites berenang, dites manjat, dites terbang. Iya, pasti nggak semua 3 ini bisa melakukan semuanya. Begitu juga dengan anak-anak gitu. Tapi yang perlu diketahui bahwa ketiga binatang ini mau ikut lomba aja tuh udah bagus gitu kan, mau mencoba gitu. Tapi memang kita perlu lihat bahwa nggak mungkin kan ikan disuruh terbang atau manjat pohon gitu. Nah, begitu juga anak-anak, nggak mungkin juga mereka kurang secara akademis terus dipaksa gitu. Tapi kita bisa mesti diberitahukan juga bahwa kamu tuh perlu nilai segini untuk lulus, untuk misalkan melanjutkan bakat kamu misalnya di bidang olahraga. Ya udah, berjuanglah untuk situ supaya kamu bisa mengejar cita-cita kamu di bidang yang kamu mau. Bukan berarti harus sempurna gitu, seenggaknya ada batasan yang orang tuanya juga sadar bahwa anakku nggak mampu gitu. Jangan maksa ikan buat terbang gitu kasarnya, kan susah gitu. Terus kemudian motorik yang kadang-kadang juga terlewat gitu ya, misalkan anak TK dipaksa untuk nulis langsung tapi tidak pernah diajarkan cara mencubit benda-benda kecil, terus misalkan sensori dari benda-benda yang berbeda. Itu kan susah ya, nggak mungkin dia ujuk-ujuk langsung bisa nulis gitu, nggak mungkin anak kecil langsung lari tapi tanpa melewati proses merangkak dan sebagainya. Nah itu yang mungkin orang tua juga belum sadar gitu ya, terutama yang tidak belajar seperti kita gitu. Nah itu tadi insight dari Mbak Siska yang dapat memberikan kita pengetahuan lebih tentang bagaimana peran orang tua di balik anak-anak yang cerdas. Sekian Asbun episode kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya.